Halo masyarakat tanpa stigma, balik lagi di channel Indonesia Tanpa Stigma. Alright. Sekarang kita udah kedatangan kuntilanak. tamu. Karena putih-putih tamu ya, sorry. Tamu bisa, aduh. Iya kedatangan tamu. Iya. Nah ini biasanya kita biasanya ya ke tamunya yang membuka karena nggak tahu nih dia judes nggak sih, kalian bisa lihat? Enggak ya, manis kan? nih. Ya udah. Berarti kalau dia manis dan nggak judes, Cuk, kenalin diri lu. Manipiro. Aneh sialan kan. Halo, aku Adin. Aku anak SMA Bandung. Gitu aja kali ya. Iyalah, SMA mana? Jadi Sama mana? Jangan. Bahaya dong, bahaya. Jadi Adin ini adalah salah satu siswa di Kota Bandung. Ya. Gitu. Sekarang kelas berapa, Din? Kelas 12, kelas 3. Kelas 3 SMA. Kota kelas Bandung 3, ya. Kelas 3 SMA. Tapi kalau kalian familiar dengan wajahnya, jangan disangkut-sangkutin sih. Takut. Nah, Kok takut ya? Masa kita mau serang SMA-nya? nah sekarang gini, kita di sini sekarang pengen ngebahas tentang apa tuh? Stigma ya, stigma pacaran di lingkungan sekolah. Yes. Gitu. Stigma untuk orang yang pacaran di lingkungan sekolah. Nah, itu sih lebih tepatnya itu. Tapi kalau guru juga kena stigma pacaran nggak sih? Ada nggak sih guru pacaran di sekolah? Enggak lah. Enggak ya? Nggak ada lah. Suami istri Pak ya? Ah, tapi nggak percaya gue. Nah, lu sebagai Anak sekolah sekarang. anak sekolah zaman sekarang nih, gimana sih sekarang guru-guru memandang pacaran itu? Apakah itu menjadi suatu hal yang bisa jadi harusnya dia semangat hidup ya? Karena kan disemangatin sama pacarnya, ayo semangat sayang, gitu-gitu kan biasanya. Terus lagi bad mood dikasih coklat. Iya. Harusnya kan Ini pacaran itu kan positif jadi solusi sebenarnya ya. Cara positifnya jadi solusi, jadi penyemangat, jadi apa gitu kan, bisa bantuin juga untuk nyelesain satu masalah gitu. Gimana, Din? Guru-guru sekarang? Guru-guru sekarang masih mandangnya sama, masih kayak negatif gitu loh. Berarahnya ke ya tadi seksual, tapi yang negatif kan. Kalau misalnya aku diajarinnya kalau kegiatan seksual sama orang yang disayang itu atas dasar kasih kan, berarti ya nggak apa-apa gitu maksudnya, tanda sayang. Tapi kalau guru-guru tuh nganggapnya beda gitu loh, jadi kayak itu tuh aib, jadi nggak boleh gitu. Udahlah, nggak usah pacaran, ngapain sih, ya tadi bener buang waktu, terus nanti fokus ke pacaran, pelajaran terbengkalai gitu. Padahal tuh banyak temen aku yang pacaran tuh tadinya dia nggak mau belajar, dia tuh nggak mau nilainya jelek, padahal dia pintar. Cuman setelah punya pacar kan ada yang kayak misalnya motivasi kayak bisa nggak lo ngejar gua gitu, ngejar nilai gua, ntar dia ngejar naik gitu. Padahal itu tuh kan suatu hal yang positif kan, cuman tetap aja ya karena itu tadi masih pikirannya negatif. Masih ke negatif ya. Oh, Pacaran tuh hanya selalu seks gitu ya, Iya. seksual ya. Berarti nggak jauh beda ya sama Iya, zaman gua dulu pas zaman-zaman. sekolah ya, karena masih kayak gitu. Nah, kalau lu Tong gimana, Tong? Iya, kalau dulu Pas mah sama lah, zaman-zaman lu sama kayak sama lu gitu. Iya ya. Kita kan nggak jauh beda Iya, juga nggak sebenarnya jauh ya beda. anggatannya ya. Dan apa ya? Nah, iya tadi kata lu bilang Vin, apa namanya? Harusnya itu nggak dilarang ya. Kalau mereka takut tuh bukan dengan larangan kan ya. Dengan edukasi. Harusnya seperti apa sih edukasi untuk yang orang pacaran tuh? Gimana ya? Edukasinya ya harusnya jadi motivasi aja sih kalau menurut gua. Jadi kayak melakukan pacaran dengan hal yang positif. Oke. Gitu. Kan bisa aja sebenarnya kayak lo kan kelas 12 ya. Kan bisa aja sebenarnya lo pacarannya di perpus gitu kan. Ya let's say perpus Ngerjain gitu kan. tugas Iya, gitu. ngerjain tugas gitu Sekarang atau sambil discuss gitu kan tentang mata pelajaran yang lo pengen ini pelajarin atau pas mau UN. Sekarang Nggak ada. oh udah ada UN ya. Aduh, Ya kolot ujian banget sih Pin. ujian sekolah lah. Ya, Nah, kalau ujian sekolah kan masih ada tuh. Nah, sebenarnya kan bisa digiring ke sana ya. Dan hal yang kayaknya positif. yang apa namanya yang ditakutin itu harusnya dijadikan apa, edukasi juga kan, kayak ya lu kalau ciuman tuh apa sih dan menimbulkan apa atau itu sensasinya seperti itu kan harus dijelaskan ya, karena kan tadi apa kata lu penasaran kan ya, mencari jati diri kan. Iya. Makanya dia akan mendapatkan ciuman pertamanya ya itu harus dijelaskan ya bahwa ciuman itu seperti apa, terus kalau seks kamu gimana, ntar resikonya seperti apa. Kayaknya harusnya seperti itu deh. Jadi itu pilihan kan. Iya. Harusnya dipaparin tuh dampaknya tuh kalau kamu milih ini apa, milih ini apa. Soalnya kalau anak muda
makin dilarang makin dilakuin. Nah, Tuh. itu dia kan yang kita sering Makin bahaya kan kalau kayak gitu. sering sebutkan ya. Makin Iya. dilarang makin dilakuin, dan itu merasa diri mereka akan keren ya. Iya. Nah, Kayaknya padahal cuma sesimpel pegangan tangan misalnya gitu ya. Karena gue pernah Pak gitu. asik. Pegangan tangan SMA, pegangan tangan. Sekarang udah enggak. udah nggak ada sekarang. Aduh. Cuman gini, dulu gue pegangan tangan SMP SMA sih ditegor. Walaupun gue nggak sampai dipanggil ya, kan temen-temen gue juga ada yang pacaran dipanggil gitu. Padahal mereka pacarannya nggak di tempat yang sepi ya. Mereka pacaran di tempat yang rame, yang dimana orang lagi pada gitar-gitaran gitu. Dan itu kan nggak mungkin banget mesum ya. Ya nggak sih? Iyalah. Maksudnya kayak di tempat yang banyak orang rame, dan itu di tempat terbuka, di lorong gitu. Ya kan kalau di Indonesia masuk undang-undang kan kalau di tempat umum, maksudnya pidana dan segala macam ya. Iya. Dan emang gua ngelihat gitu kejadiannya ini orang nggak mesum gitu. Maksudnya nggak ada anggur-anggur lah gitu kan, atau Baru kepikiran. atau ngapain gitu kan, nggak ada lah yang kayak gitu-gitu. Cuman tetap aja dipanggil dan dikasih surat peringatan. Nah itu kan jadi stigma juga sebenarnya ya, karena satu sekolah jadi tahu nih, wah ini orang berarti di SP berarti ngapain lu? Oh taunya pacaran. Orang kan udah pasti udah otomatis stigma aja tuh kalau misalnya udah SP terus pacaran, padahal mereka nggak ngelakuin apa-apa, padahal cuma sebatas kita duduk berdua kayak gini gitu misalnya. Padahal rame gitu yang lagi ini gitu, yang lagi nongkrong gitu. Nah ini yang jadi prihatin juga ya sebenarnya menurut kita kan gitu. Kenapa sih sebegitu dilarangnya kebebasan kita untuk menyukai orang lain gitu? Karena kan pacarannya kan masih dalam tahap suka sama suka gitu ya. Walaupun nanti kita nggak tahu berlanjut, kan bisa aja sampai nikah Pak. Dan akan lucu juga ceritanya gitu, pacaran bisa dari SMP gitu ya. Terus mereka pacaran ya sampai nikah gitu kan. Dan itu hubungannya udah bertahun-tahun gitu kan. Jadi kayak ada apa ya? High school sweetheart gitu Yap, ya. emosionalnya itu kena banget gitu ketika lo dapetin jodoh lo di bangku sekolah. Serius deh. Karena kan banyak sinetron kan. FTV gitu ya. Iya. Based on sinetron gitu ya. Iya, orang dikasih tipenya kayak gitu kan. Dikasih Jangan program nyari acaranya semua. kayak gitu kan. Program Mana ada, acaranya Nak? pacar-pacaran. Ya gimana, anak sekolahnya pasti pacaran. Iya, Betul. udah sih. Iya, Emang kok, udah di kok kita nggak ngeri TV ya tapi ya. Iya, kok Iya nggak apa-apa lah, cuman kan emang gitu kan kultur kita kan di Indonesia gitu. Kita kan melakukan sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Itu termasuk pengaruh juga sebenarnya sama teknologi. Ya nggak sih? Dari HP, dari TV. Nah karena pacaran ini jadi sering banget topik gitu ya di dunia perfilman, apalagi di Indo gitu. Nah balik lagi sama guru nih yang suka ngelarang-larang anaknya, muridnya gitu ya buat pacaran, apalagi sampai ngehukum gitu. mungkin balik lagi ke ininya nih, kasihan ya. Iya. Kasih. Kasihan. Kasihan karena katanya dia punya pengalaman nih. Karena peraturan larangan pacaran, dia sempet mau kena SP ya. Hampir kena SP karena pacaran tuh. Tahu nggak SP itu kan surat peringatan kalau itu sampai 3 atau sampai 2 lu bisa drop out dan kehilangan hak Pendidikan. bersekolah. Yes. Iya, Coba gimana? Sebenarnya itu konyol banget kan. Waktu itu tuh lagi ada tugas di sekolah gitu, bikin tugas video, bikin sekolah selesai lah singkatnya. Terus aku lah berdiri tuh emang gak balance dari kecil, jadi kalau misalnya berdiri gimana tiba-tiba jatuh oleng gitu. Nah dia tuh tugasnya dari dulu adalah kayak ngestabilin aku gitu. Terus aku lagi berdiri depan dia mau ngelipat jaket. Pas aku ngelipat jaket tuh mau jatuh ke belakang. Ya kalau misalnya aku dibiarin dia jatuh, tulang ekor kena dong kalau misalnya kayak gitu. Terus dia inisiatif, memang sebagai cowok inisiatif. Ih, gue inisiatif tadi ya. Nganterin Kevin kalau haus. Terus ya nggak lanjut jangan dibahas apa. Terus ya gitu. Terus? Mau jatuh nih ke belakang. Dia lagi main Mobile Legend. Terus ya lagi main gimana mau mesum kan, kayak masa lagi main tiba-tiba mesum, nggak mungkin nih. Sekolah juga itu tuh di bawah, dan di depan aku tuh ada teman-teman kayak 5 orang gitu. Dia juga lihat mereka tuh.
ditahan lah, tapi kelihatannya tuh kayak yang dipangku gitu loh di sininya. Terus ada guru TK dong lewat, tiba-tiba ngefotoin, terus bilang, kalian saya laporin ya, kalian anak SMA kan, saya laporin ya, karena kalian pangku-pangkuan di sekolah. Sementara di situ tuh kita di bawah CCTV gitu, kayak kita juga tahu itu tuh CCTV di mana-mana. Terus akhirnya dilaporin lah, udah gitu dipanggil besoknya. Enggak sih, waktu itu udah online jadi di Zoom gitu. Terus dibilang, kamu benar pangku-pangkuan? Terus ya udah aku jawab, Bu ngapain saya pangku-pangkuan kalau kayak gitu, saya tahu Pak dia empuk tapi nggak pangku-pangkuan di sekolah kok. Lagian kita juga di bawah CCTV, ngapain juga gitu, gabut. Terus udahlah, bilang lah aku ke bunda kan. Terus kata bundaku, udah kasih nomor bunda aja, telepon. Ditelepon lah. Terus, iya ini Bu, anaknya pangku-pangkuan di sekolah. Terus bunda tuh cuman kayak, terus kenapa Bu kalau pangku-pangkuan? Ya nggak apa-apa, maksud saya tuh kan itu guru biologi juga kan. Maksud saya tuh si cowok ini tuh kan umur-umur segini hormon testosteron tuh lagi tinggi, jadi takutnya gitu kan. Terus kayak takutnya kayak, ya gak mungkin gitu, dia tuh gak kayak gitu juga, aku tuh tahu dia. Terus kata bundaku, lah itu kan wajar dong kayak itu ya, kalau dia gak kayak gitu berarti dia gak normal. Ya itu kan normal biasa aja. Terus, iya tapi kan ini udah peraturan sekolah Bu, nggak boleh berlebihan. Lah apa yang berlebihan? Gak ada yang berlebihan, itu cuman dia nahan kok. Kalau misalnya anak saya nggak ditahan tuh jatuh loh ke bawah katanya. Lagian itu banyak CCTV, dia tuh nggak bodoh kok. Dua anak itu tuh anak pintar gitu. Nggak akan ada CCTV tiba-tiba mesum gitu, kayak nggak mungkin. Cari mati ya. Iya, mereka juga tahu kalau misalnya mau melakukan hal yang lebih intim tuh di mana gitu. Terus bilang lah, gak akan mungkin juga kok anak saya tuh have sex di sekolah gitu, gak usah sekhawatir itulah. Kenapa sih? Akhirnya debat gak jadi DSP-nya. Nah, The power of my mom. Itu untung ibunya bisa menjelaskan itu kan. Kebanyakan orang yang digituin terima aja ya, dan dia merasa tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Malah marahin anaknya biasanya. Nah, malah marahin yang kena gitu. Dan minta diputusin lah ya, jangan pacaran segala macam ya. Iya, benar-benar. Nah, ya harusnya yang dikatakan ibu bundanya itu dijelaskan gurunya ke anaknya ya. Kalau misalkan itu berlebihan. Yep. Tapi cowokku tuh kena stigma juga gara-gara abang itu di sekolah kan. Terus dia ada kasus ke toilet terus ciuman di toilet gitu, ketahuan. Abangnya dulu. Oh. Abangnya dulu sekolah di SMA-nya juga. Iya, abangnya dulu satu sekolah lah sama dia. Terus ketahuan lah ke gap, ciuman depan toilet, dipanggil, kena SP kalau nggak salah. Makanya dia tuh kayak pas dipanggil tuh, kamu tahu kan dulu abang kamu tuh kayak gimana? Terus dia bilang, ya kan itu abang saya bukan saya, beda dong, dua orang yang berbeda. Ya tetap aja kan itu abang kamu, soal kayak gitu. Masa diturun kucing coy. Masa perilaku seseorang diturunin gitu ya? Nggak boleh kan? Nggak boleh banget sih kalau stigma itu. Banget kalau itu. Wah itu nggak bagus tuh gurunya tuh, Din. Jangan disebutin namanya ya, jangan, nanti kasihan. Iya. Kurang bagus lah. Iya, kurang bagus ya. Dia mungkin bagus di bidang. Tapi parah juga sih, maksudnya kalau sampai kayak gitu ya. Gitu. Dan gurunya itu pakai alasan hormon testosteron. Manusiawi gitu itu tuh. Iya. Padahal dia juga tahu kan itu hormon yang manusiawi ya. Padahal hormon testosteron itu kan juga salah satu jadi pemicu orang untuk mencari jati diri. Iya. Dan nggak bisa dilarang, coy. Nggak bisa dihentikan gitu, nggak bisa dihentikan dengan larangan seperti itu. Itu ibunya sendiri tahu hormon testosteron kayak gitu. Itu akan muncul di seseorang dan ya harusnya ibu juga tahu itu nggak bisa dihentikan kan. Tapi kenapa ibu malah pakai hormon itu buat melakukan satu pembenaran buat ibu? Iya. Emang ini channel proses dari kemarin anjir. Enggak, masuk tuh ibunya itu ibu gurunya ini kan tahu nih hormon testosteron itu kan sifatnya kayak gitu. Tapi dia cuman menjelaskan hal yang negatifnya doang. Yoi. Gitu. Dia nggak jelasin hal positifnya tentang mencari jati diri. Kan tahu kalau anak-anak yang lagi dididik ini kan memang anak-anak yang lagi nyari jati diri gitu. Tapi kenapa responnya malah dihukum? Itu sih yang gue nggak setuju. Oke lah, untuk masalah have sex di sekolah gue juga nggak setuju. Ya, itu melanggar norma susila loh. Norma susila itu terlanggar lah. Itu sebenarnya hal yang kurang baik dilakuin gitu ya. Sebenarnya kita nggak masalah juga lo mau have sex di mana gitu ya, asal jangan di sekolah. Itu emang benar tuh. Tapi jangan di tempat publik. Iya, itu maksudnya. Cuman kan masalahnya di sekolah doang, tiba-tiba di lapangan. Di lapangan di parkiran, Min.
Masalahnya kan ini kan akan berdampak kepada orang-orang yang pacaran satu sekolah ini gitu, karena mereka sering melakukan kegiatan berdua bareng gitu. Ya mau itu rame-rame atau maupun itu cuma berdua gitu yang. Tapi itu tetap akan di stigma. Mungkin kalau misalnya gue pacaran di sekolah gitu ya, terus gue berdua di kelas, padahal gue di depan papan tulis dan pacar gue di belakang, ini juga mungkin bisa dicurigain. Padahal secara posisi itu jauh banget loh. Kayak misalnya gue duduk di kursi guru nih, sedangkan pacar gue di belakang, terus kita pacaran teriak-teriak. Terus teriak-teriak gitu ya. Enggak. Nggak, maksudnya kan ketakutannya itu ya kan. Enggak, ketakutan guru akan gitu kan. Ini bakal ada hapsek di satu ruangan ini kan. Iya. Sedangkan padahal kan nggak mungkin Pak, kan nggak mungkin juga gitu saya bugil di depan terus pacar saya di belakang, terus kita bisa ada sentuhan, kan nggak mungkin juga ya. Kadang keseruangan bareng walaupun nggak berdekatan juga bisa dicurigain loh. Ya. Karena berdua, karena konteksnya berdua gitu. Gak boleh berdua, nanti yang ketiga setan. Nah, itu. Dikat aja. Datangnya setan. Nah, mungkin menurut gue sih sebatas pegangan tangan sih masih oke lah gitu. Cuman kalau untuk ngerangkul dan sampai pelukan, ciuman, ya kita juga nggak setuju lah. Apalagi sampai having sex di sekolah. Karena sekolah bukan tempat buat having sex sebenarnya. Buat belajar. Gitu, buat belajar teman-teman ya. Gitu kan. Tapi rangkulan nggak apa-apa deh ya. Nah, kenapa? Ya, nggak apa-apa. Kenapa sama teman boleh, sama pacar nggak boleh? Nah. Kayak iya itu karena stigma pacaran muncul kan ya. Rangkulan sama temen cowok tuh nggak apa-apa tahu di sekolah. Tapi ketika ketahuan lu pacaran sama si Anya, iya itu nggak boleh. Pasti bilang, tangannya ngapain? Ya rangkulan, ngapain lagi? Gitu doang. Ya, itu sama gurunya, maksudnya dimarahin. Bentar, biar gue lurusin. Jadi maksud lu Din, guru ini tidak mempermasalahkan ketika yang rangkulan itu teman beda jenis, beda lawan jenis, tapi statusnya teman, itu nggak apa-apa gitu. Gak, paling cuman kayak hey, cuman gitu doang. Gak ada kata-kata lain, cuman hey. Tapi lama-lama tuh udah biasa aja gitu. Karena udah tahu dia temen gitu. Tapi kalau sama pacar tuh enggak. Langsung lah. Iya, sama pacar langsung kayak. Ini lagi-lagi ini otak juga gurunya ya. Iya, otak gurunya kayaknya udah terlanjur mesum. Kayaknya ya. Parah banget. Ya sih, mainin rambut juga. Jadi mainan rambut juga jadi nggak boleh ya? Cuman segini doang loh rambutnya dimainin. Gini doang. Cuman gini doang, nggak nempel, tangannya pun nggak nempel ke punggungnya. Cuman diginiin doang. Iya, dia duduk sebelahan gitu, ada teman kayak gitu. Terus kenapa kalian ya pegang elus rambut bilang. Kalau elus kan gini ya, itu kan mainin. Elus rambut. Loh, saya cuman muter-muter rambutnya doang, dipanggil ke BK. Dan elus itu kan rasa apa ya? Ungkapan rasa sayang ya. Sayang kan. Tergantung niatnya doang apa. Iya, makanya. Dan yang penting kalian tidak melakukan having sex di sekolah kan. Itu sih sebenarnya aneh juga sih gitu. Kenapa guru masih memakai alasan peraturan sekolah demi ketidaksukaannya dia kepada muridnya. Menurut Adin ya, dengan fenomena seperti itu, pendapatmu sendiri gitu, seharusnya seperti apa sih guru memandang fenomena pacaran di sekolahnya gitu? Ya gimana ya, harus dirubah, maksudnya ya jangan negatif lah, kan itu bisa aja atas dasar tadi kasih kan, bisa aja saling sayang kan nggak harus ke pacar kan, maksudnya ke teman juga ya. Kalau misalnya rangkulan sama teman boleh, kenapa sama pacar nggak boleh gitu ya kan, itu sama-sama manusia juga ya, emang kenapa sama-sama lawan jenis juga kan. Dan kalau juga nggak akan selalu ke pacar, ke teman juga bisa kan ya, bisa hati-hati nggak mendasar ya. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some oil. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it